Perkenalkan, nama saya Erik Dovianto dari kelas F02 dengan NIM 23115482. Di sini saya akan membacakan tugas evaluasi pasca perkuliahan keempat dengan matkul organisasi arsitektur komputer. Jadi kita mulai. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Menjelaskan peran dan fungsi dalam operasi komputer. Memori internal dalam konteks sistem komputer adalah komponen penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memori internal biasanya merujuk pada memori volatil seperti RAM yang menyimpan data sementara yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Peran dan fungsinya dalam operasi komputer meliputi yang pertama, penyimpanan sementara. Memori internal menyimpan data, program, instruksi yang sedang diproses dan digunakan oleh CPU. Misalnya saat sebuah program dijalankan, program tersebut dimuat dari penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD ke RAM sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Yang kedua, mempercepat akses data. Karena RAM jauh lebih cepat daripada penyimpanan sekunder seperti hard disk, memori internal memungkinkan CPU untuk mengakses lebih cepat. Hal ini penting karena kecepatan akses data sangat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Menjalankan aplikasi. Ketika program berjalan, data dan instruksi yang diperlukan disimpan di memori internal sehingga CPU dapat memprosesnya. Semakin besar kapasitas memori internal, semakin banyak aplikasi atau proses yang dijalankan secara bersamaan tanpa merambat kinerja. Yang terakhir, mendukung multitasking. Memori internal memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Tanpa memori yang cukup, sistem akan kesulitan menangani beberapa proses yang bisa menyebabkan penurunan kinerja atau crash. Pertanyaan kedua yaitu penjelasan dua jenis memori internal umum yang digunakan dalam komputer. Dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer adalah RAM dan ROM. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah RAM. RAM adalah jenis memori volatile, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika memori dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU selama program atau aplikasi berjalan. Fungsinya adalah menyimpan data dan instruksi yang sering diakses sehingga CPU dapat mengambil dan memprosesnya dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diproses secara bersamaan yang meningkatkan kinerja sistem, terutama untuk multitasking atau menjalankan aplikasi yang berat. Ada beberapa jenis RAM seperti DRAM, Dynamic RAM, yang digunakan dalam memori komputer utama dan SRAM atau Static RAM yang digunakan dalam cache karena lebih cepat. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. ROM adalah jenis memori non-volatile, artinya data yang disimpan di dalamnya tidak hilang ketika komputer dimatikan. ROM menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan oleh sistem karena untuk booting dan menjalankan operasi dasar. ROM menyimpan data yang biasa tidak bisa diubah seperti firmware atau BIOS, Basic Input Output System, yang mengontrol perangkat keras saat komputer dinyalakan. Karena bersifat read-only, pengguna tidak bisa menulis atau memodifikasi data dalam ROM. Ada beberapa variasi dari ROM seperti EEPROM dan EEPROM yang dapat diprogramkan dan dihapus ulang secara terbatas. Kesimpulannya, RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara selama program dijalankan dan sangat penting bagi kinerja sistem, sementara ROM menyimpan data permanen yang berisi instruksi yang penting memungkinkan komputer untuk menyala dan menjalankan fungsi dasar. Pertanyaan ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer memori internal. Karena memori internal seperti RAM menyimpan data sementara dan instruksi yang diperlukan CPU untuk memproses program secara cepat. Semakin besar kapasitas memori, semakin banyak aplikasi dan data yang dapat diakses secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja sistem. Kapasitas memori yang memadai memungkinkan CPU untuk bergerak lebih efisien, menghindari pengalian ke penyimpanan yang lebih lambat seperti hard disk atau SSD,
yang akan memperlambat proses. Contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi, yang pertama, kinerja lambat. Ketika memori tidak mencukupi, komputer akan mulai menggunakan memori virtual, yaitu sebagian dari penyimpanan hard disk atau SSD yang dialokasikan untuk berfungsi sebagai RAM tambahan. Karena kecepatan hard disk jauh lebih lambat dibandingkan RAM, ini akan memperlambat kinerja sistem secara signifikan. Misalnya saat menjalankan aplikasi berat seperti software pengeditan video atau multitasking dengan banyak tab browser terbuka, komputer akan merespon dengan lebih lambat. Yang kedua, crash atau freeze. Ketika aplikasi atau program membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia, sistem operasi mungkin gagal mengalokasikan sumber daya dengan benar, menyebabkan aplikasi crash atau sistem mengalami freeze, misalnya akan menjalankan game berat atau simulasi 3D. Program dapat berhenti bekerja jika memori tidak mencukupi untuk mendukung pemrosesan grafis dan data kompleks. Yang ketiga, waktu loading yang lebih lama. Aplikasi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dimuat atau beralih antar aplikasi karena sistem harus memindahkan data bolak-balik antara RAM dan penyimpanan sekunder. Yang keempat, tracing. Ini adalah kondisi di mana komputer menjadi sangat lambat karena terlalu sering melakukan swapping data antara RAM dan memori virtual dari hard disk. Alih-alih menyelesaikan proses, CPU menghabiskan waktu untuk mengelola memori yang terbatas sehingga performa keseluruhan menurun drastis. Pertanyaan keempat yaitu menjelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di memori internal saat sebuah program dijalankan. Proses penyimpanan data di memori internal saat sebuah proses dijalankan melibatkan beberapa langkah utama yang melibatkan CPU, RAM, dan memori sistem operasi seperti penjelasan di bawah ini. Yang pertama, membuat program dari penyimpanan permanen. Saat sebuah program dijalankan, instruksi dan data program tersebut pertama kali diambil dari penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD. Yang kedua, sistem operasi mengambil program data tersebut dan memuatkan ke dalam RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Yang kedua, alokasi memori oleh sistem operasi. Sistem operasi mengalokasikan sejumlah ruang di RAM untuk program yang sedang dijalankan, membagi memori ke dalam blok atau segmen yang akan menyimpan berbagai bagian dari program. Yang kedua, kode program, instruksi yang dieksekusi oleh CPU, data program, variabel dan informasi yang digunakan oleh program. Stack dan heap, tempat penyimpanan data dinamis seperti fungsi atau variabel lokal sementara program dijalankan. Yang ketiga, CPU mengambil instruksi dari RAM. Setelah program dimuat ke RAM, CPU mulai mengambil instruksi dari RAM satu persatu melalui bus data. CPU menggunakan program counter atau PC untuk menentukan instruksi mana yang harus diambil selanjutnya. Proses ini terjadi dalam siklus yang disebut fetch, decode, execute. Fetch, CPU mengambil instruksi dari RAM, decode, CPU menerjemahkan instruksi tersebut, execute, CPU menjelaskan instruksi tersebut dan memproses data yang terkait. Yang keempat, penggunaan memori untuk data sementara. Selama eksekusi program dan data sementara seperti variabel, hasil hitungan, atau status aplikasi disimpan di RAM, ini memungkinkan CPU untuk mengaksesnya dengan cepat saat memproses instruksi selanjutnya. Yang kedua, selain itu, jika program memerlukan lebih banyak memori daripada yang dialokasikan, heap digunakan untuk menyimpan data yang dialokasikan secara dinamis, secara runtime, dan stack menyimpan data sementara untuk fungsi yang dipanggil. Yang kelima, penyimpanan kembali dan pengelola memori. Setelah instruksi selesai dijalankan, data yang sudah tidak diperlukan bisa dibuang dari RAM, dan memori tersebut bisa digunakan kembali oleh program lain atau proses yang membutuhkan. Jika program memerlukan lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM, sistem operasi dapat menggunakan memori virtual. Ini berarti sebagian dari memori hard disk atau SSD dialokasikan untuk berfungsi sebagai RAM tambahan. Namun, memori virtual jauh lebih lambat dibandingkan RAM yang dapat memperlambat kinerja. Yang keenam, penghapusan data dari RAM. Ketika program selesai dijalankan atau ditutup, memori yang digunakan oleh program tersebut dihapus dari RAM, sehingga memori bisa digunakan untuk program lain yang mungkin berjalan di masa mendatang.
Kesimpulannya, proses penyimpanan data dan memori internal saat sebuah program dijalankan adalah langkah kunci yang memungkinkan CPU mengakses data dan instruksi lebih cepat. Sistem operasi mengelola alokasi memori di RAM, menyimpan instruksi dan data sementara yang digunakan oleh CPU selama eksekusi program, dan menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Pertanyaan kelima, bagaimana perkembangan terbaru dan teknologi memori internal saat ini, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Perkembangan terbaru dan dalam teknologi memori internal mencakup peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi yang sangat signifikan mempengaruhi kinerja komputer. Berikut beberapa teknologi terbaru dan dampaknya. Yang pertama, DDR5 RAM. DDR5 adalah generasi terbaru dari memori RAM yang menawarkan kecepatan transfer data 2 kali lipat dibandingkan DDR4 dan bandwidth lebih besar dan konsumsi daya yang lebih rendah. Ini memungkinkan komputer menangani aplikasi berat seperti AI dan gaming lebih efisien dan responsif. Dampaknya, DDR5 akan membuat multitasking lebih lancar dan meningkatkan performa untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi berat seperti simulasi, 3D, dan pembelajaran mesin. Yang kedua, LPDDR5, Low Power DDR5. LPDDR5 digunakan dalam perangkat mobile dan laptop, menawarkan kecepatan tinggi dan dengan komposisi data yang daya lebih rendah. Ini sangat bermanfaat untuk memperpanjang daya tahan baterai yang tanpa mengobarkan kinerja. Dampaknya, penggunaan mobile dan laptop akan merasakan kinerja yang lebih baik tanpa mengobarkan daya baterai, cocok untuk perangkat tipis dan ringan. Yang ketiga, High Bandwidth Memory, HBM. HBM adalah memori dengan bandwidth sangat tinggi yang digunakan pada GPU atau server, memungkinkan memproses data dalam jumlah besar dengan cepat. HBM digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan grafis atau komputasi tinggi. Dampaknya, teknologi ini mendukung peningkatan performa dalam industri seperti gaming, rendering 3D, dan big data, serta komputasi paralel yang intensif. Yang keempat, Optime Memory. Optime adalah teknologi dari Intel yang menggabungkan kecepatan memori RAM dengan kapasitas penyimpanan non-volatile, berfungsi sebagai cache untuk mempercepat akses ke data yang sering digunakan. Tampaknya, akses data yang lebih cepat akan mempercepat waktu booting, loading aplikasi, dan prosesan data yang lebih besar, terutama dalam sistem penyimpanan yang lebih lama seperti HDD. Yang kelima, non-volatile atau NVDIMM, yaitu menggabungkan kecepatan RAM dengan ketahanan memori non-volatile seperti SSD. Ini memungkinkan data tetap tersimpan bahkan saat komputer dimatikan, mengurangi risiko kehilangan data. Dampaknya, dalam aplikasi bisnis dan server, teknologi ini memungkinkan uptime yang lebih tinggi dan keamanan data yang lebih baik. Dampak kedepannya, teknologi memori lebih cepat dan efisien memungkinkan komputer di masa depan untuk menangani lebih cepat tugas simultan, mempercepat pemrosesan aplikasi yang kompleks, serta mendukung inovasi dalam bidang AI, komputasi cloud, dan aplikasi berbasis data besar. Sekian tugas dari saya. Bila ada ketidakjelasan atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rita Fianto, terima kasih.